Saat Old Nail menyelesaikan kalimatnya, sepasang mata ilusi yang bersembunyi di kegelapan di belakangnya menghilang. Bahkan dalam keadaan spirit vision-nya, Klein tidak lagi dapat mengidentifikasi jejak keberadaannya. Ini adalah karakteristik sihir ritualistik, jelas Old Nail sambil tertawa. Menarik, apakah itu spirit vision versi yang disempurnakan dari mata Yin dan Yang? Klein merasa seperti anak kecil yang telah menerima mainan baru. Dalam kegembiraan, dia memalingkan pandangannya dan mulai mengamati setiap sudut ruangan. Dia ingin melihat perbedaan ruang alkimia dengan dan tanpa spirit vision. Garis-garis besar benda-benda dalam kegelapan seperti meja, tabung reaksi, timbangan, gelas, dan lemari, tidak terlihat berbeda dari apa yang terlihat tanpa spirit vision. Mereka tidak memancarkan cahaya atau warna. Benda tanpa kehidupan tidak memiliki spiritualitas. Klein bergumam pada dirinya sendiri saat dia mengarahkan pandangannya ke arah dada perak. Tiba-tiba, dia melihat getaran warna. Warnanya biru seperti langit, gemerlap seperti bintang-bintang, atau kemerahan seperti api yang membakar. Bahan-bahan dari makhluk luar biasa masih memiliki kehidupan di dalamnya, dan masih aktif. Bahkan jika sumbernya sudah mati. Klein mempertimbangkan kata-katanya saat dia mencari bantuan Old Nail. Deskripsi yang tepat adalah bahwa mereka memiliki kerohanian yang tersisa. Ini adalah salah satu poin penting dari ramuan-ramuan yang sukses. Itu juga salah satu alasan mengapa Beyonder dapat kehilangan kendali. Dun seharusnya sudah memberitahumu, jelas Old Nail terus terang. Dia tiba-tiba tertawa, dan mengingat sesuatu. Aku ingat bahwa formula Quartz Collector membutuhkan katak hitam bercat dengan umur dewasa yang sudah dikeringkan. Untuk mengkonsumsi ramuan itu membutuhkan banyak keberanian. Klein membayangkan sedikit dan merasa itu menjijikkan. Dia tidak menggemakan kata-kata Old Nail dan mengalihkan pandangannya ke area yang gelap. Namun, tidak ada tubuh spiritual atau hantu yang dia tunggu-tunggu. Bukankah dikatakan bahwa dunia roh ada di mana-mana? Dia bertanya karena penasaran. Old Nail tertawa kecil sebelum berkata, "Berandal, ulangi setelah aku. Ini adalah markas besar pasukan Nighthawk. Ini adalah tanah di bawah gereja Dewi Evernight. Ada banyak Beyonders di sini. Apakah kamu pikir kami akan membiarkan roh dan jiwa berkeliaran di sini?" Lebih jauh lagi, dunia spiritual dan roh adalah dua konsep yang berbeda. Klein merasa sedikit malu ketika dia menoleh, berpura-pura melihat cahaya redup dari lampu gas di pintu masuk. "Aku mengerti." Saat berbicara, area di antara alisnya mulai menegang. Apa yang terjadi? Tepat ketika Klein berbalik untuk bertanya, dia tiba-tiba melihat sosok berdiri diam-diam di dekat pintu di pinggiran cahaya. Itu tampak seperti manusia, meskipun warna dan aura gelapnya berpadu sempurna, itu membuatnya mustahil untuk dilihat. Sis, Klein merasakan kejang yang menyakitkan pada glabelanya. Visinya menjadi kacau saat dia memusatkan perhatiannya lagi, tetapi tidak ada sosok tak berbentuk. Aneh, dia berbalik dan bertanya, "Tuan Nail," di antara kedua alisku agak sakit karena tegang. "Haha, ini sangat umum, kamu Beyonder baru. Spirit Vision akan memberi beban besar pada tubuh rohmu. Lebih jauh lagi, itu menguras tenagamu terus-menerus. Efek pada fisik dapat berupa kejang di glabella, sakit kepala, kepekaan berlebihan, dan serangan halusinasi ringan. Dan saat melihat sesuatu dengan Spirit Vision, akan sangat mudah untuk merasa tidak nyaman, sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungan yang tidak dikenal. Juga sangat mudah untuk membuat emosimu terpengaruh oleh orang lain. Ini adalah hal-hal yang mengharuskanmu untuk lebih memperhatikannya, kamu bisa menjadi terbiasa dan menghilangkannya dengan latihan yang berulang. Selain itu, gunakan efisiensi dan akhiri dengan tepat waktu, jawab Old Nail sambil tersenyum. Mengapa kamu merasa senang dengan ini? Klein buru-buru meminta saran, lalu, bagaimana aku keluar dari kondisi Spirit Vision? Dia telah berencana menyebutkan sosok tak terlihat yang telah dia lihat, meskipun ketika dia mendengar tentang serangan halusinasi di antara gejala-gejalanya, dia akhirnya memukul mundur ide itu. Dari kejang pada glabella dan sakit kepala, dia benar-benar bisa menebak jawaban Old Nail. Seperti sebelumnya, pikirkan item untuk mengalihkan perhatianmu. Ini akan membawamu keluar dari kogitasi. Tutup matamu dan kendalikan kerohanianmu berulang-ulang, lalu tetapkan untuk mengakhirinya. Ketika kamu membuka mata lagi, kamu akan menemukan bahwa Spirit Vision-mu telah berakhir. Old Nail menjelaskan dengan santai dan ketika dia selesai, menambahkan, tentu saja, itu adalah metode yang paling sepele dan ceroboh. Kita bisa berulang kali mengisyaratkan diri kita sendiri dalam kogitasi dari latihan untuk memengaruhi kerohanian kita. Dengan begitu, kamu akan memiliki saklar sederhana. Misalnya, mengetuk glabellamu 2 kali dengan ringan akan memungkinkanmu mengaktifkan Spirit Vision dengan mudah.
Dua ketukan lainnya hanya akan mengakhirinya. Adapun caramu mengaturnya, itu tergantung pada kebiasaan dan preferensimu. Mengerti? Klein berpikir sejenak dan berencana untuk meniru Old Nail menggunakan ketukan pada Glabella sebanyak 2 kali sebagai pengalih untuk Spirit Vision-nya. Mengetuk sekali dengan mudah dikira sebagai ketukan naluriah di kepalanya dan mengetuk 3 kali bisa membuang-buang waktu berharga dalam situasi berbahaya. Adapun tindakan seperti menjentikkan jari, mereka terlalu menarik perhatian. Dia melonggarkan fokusnya dan membayangkan bidang cahaya yang ditumpuk dan masuk kembali ke kondisi kogitasi. Di bawah bimbingan Old Nail, setelah memberi petunjuk dan latihan berulang kali, dia akhirnya mengatur peralihannya. Dia mengepalkan tangan sedikit dan menggunakan sendi jari telunjuknya untuk mengetuk Glabella 2 kali. Segera, ada aura bercahaya dengan ketebalan dan warna berbeda muncul di depan matanya. Setelah 2 ketukan lagi, semuanya kembali normal. Aku akhirnya mengerti, desahnya dengan gembira. Baru kemudian dia menyadari betapa lelahnya dia, merasa seperti dia bisa tertidur kapanpun. Pikirannya sakit seolah-olah dia terjaga selama 3 malam. Old Nail berkata sambil terkekeh, kita bukan seorang sleepless. Setiap latihan dan setiap kali Spirit Vision digunakan secara berlebihan, kamu perlu tidur. Kamu sekarang dapat kembali dan beristirahat dengan baik. Di sore hari, pergilah ke Iron Cross Street di mana tempat Welk berada dan berjalan-jalanlah. Cobalah yang terbaik untuk menemukan petunjuk tentang buku catatan keluarga Antigonus sesegera mungkin. Besok, aku akan terus mengajarimu tentang mistisisme. Tentu saja, jangan lupa membaca dokumen sejarah. Baiklah, Klein setuju sepenuhnya dengan arahan Old Nail. Dia mengambil tongkatnya dan meninggalkan ruang alkimia. Dia memperhatikan pintu tertutup ketika Old Nail kembali ke gudang senjata. Klein memijat Glabella dan pelipisnya dengan bantuan tongkatnya, sembari ia berjalan perlahan menaiki tangga. Pada saat itu, Dun Smith datang dari belakangnya dengan ujung bibirnya terpikat. Dengan tatapan yang dalam, dia berkata, aku mendengar dari Old Nail bahwa kamu adalah kandidat yang sangat cocok. Bahkan tanpa kogitasi, kamu dapat menggunakan Spirit Vision. Mungkin, itu adalah sifat unik dari menjadi seorang sir, jawab Klein dengan rendah hati. Dia menduga bahwa Dun telah mengawasi gudang senjata untuk Old Nail. Dun melambat dan maju sedikit dari Klein. Setelah beberapa detik hening, dia berbalik dan berkata, kamu harus ingat, bahwa rasa penasaran terhadap keinginan membunuh kucing, itu juga bisa membunuh Beyonders. Jangan mencoba menyelidiki gumaman yang seharusnya tidak kamu dengarkan atau melihat keberadaan yang seharusnya tidak kamu lihat. Baiklah, Klein tahu ini adalah pengingat lain tentang bagaimana Beyonders kehilangan kendali. Setelah memasuki perusahaan keamanan Blackton, dia menyapa Rosanne yang jelas tidak tahu bahwa dia telah menjadi Beyonder. Dia perlahan berjalan keluar pintu dan mencapai jalan-jalan di mana dia naik kereta tanpa rel ke Daffodil Street. Dia hampir tertidur dalam perjalanan kembali. Saat itu masih pagi dan suhunya sekitar 26 derajat Celcius. Klein mengeluarkan kunci tembaga dari ikat pinggangnya dan membuka pintu rumahnya. Masih banyak barang yang kosong dari rumahnya. Ruang tamu dan ruang makan masih kosong. Benson dan Melissa punya pekerjaan dan sekolah, jadi mereka berdua pergi pagi-pagi sekali. Klein tidak memiliki kapasitas untuk repot dengan hal lain. Dia menutup pintu dan dengan cepat pergi ke lantai 2 dan memasuki kamar yang dilengkapi rak buku miliknya. Setelah melepas tuxedo dan menggantungnya di rak pakaian, dia dengan penuh semangat terjun ke tempat tidur. Saat kepalanya menyentuh bantal, dia akhirnya tertidur. Klein terbangun oleh sinar matahari yang cerah. Dia menoleh dan perlahan-lahan membuka matanya untuk menemukan matahari yang membakar di luar. Jam berapa? Apakah aku melewatkan klub tarot pada sore hari? Dia berjuang untuk bangkit dan berjalan ke rak pakaian untuk mengeluarkan arloji sakunya dari lapisan saku dalam tuxedo itu. Bukan saja dia lupa tentang masalah ini, dia juga lupa menutup pintu ke kamarnya dan menarik tirai ke jendela oril. Pak, Klein mengeluarkan arloji saku dan segera merasa lega ketika dia membukanya. Itu hanya sedikit lewat tengah hari. Masih ada banyak waktu sampai jadwal pertemuan pada pukul 3 sore. Itu hari Senin, hari di mana dia akan mengadakan pertemuan dengan The Hanged Man dan Justice. Klein berpikir sambil mengetuk Glabella 2 kali. Adegan di hadapannya berubah sekali lagi ketika dia melihat bahwa tubuhnya telah kembali ke kilau yang cerah. Dia mengetuk 2 kali lagi dan menghentikan Spirit Vision-nya. Dengan santai, dia pergi ke lantai pertama dan merebus air. Dia menaruh beberapa daun teh berkualitas rendah dan mengunyah roti gandum yang dioleskan sedikit mentega. Setelah itu, Klein membolak-balik bahan sejarah dan buku harian Klein asli. Dia mulai merevisi dan menggabungkan pengetahuannya.
Pada pukul 14.57, Klein menutup bukunya dan menutup pulpennya sebelum menarik tirai. Segera setelah itu, dia mengunci pintu kamar, membuat ruangan menjadi gelap dengan tidak normal. Dia mengetuk Glabella 2 kali dan mengaktifkan Spirit Vision untuk memeriksa sekelilingnya. Setelah memastikan bahwa tidak ada tubuh spiritual yang tak terlihat di kamarnya, Klein menghentikan Spirit Vision dan mengeluarkan arloji sakunya untuk memeriksa waktu. Tik-tok, tik-tok, tik-tok. 1 menit sebelum jam 3, dia membuka langkahnya dan seperti sebelumnya, berjalan 4 langkah berlawanan arah jarum jam dalam bentuk persegi. Dia bergumam dalam bahasa Cina dengan lembut. Hanya saja kali ini, dia tidak menyiapkan makanan pokok. Klein menutup matanya saat dia merasakan punggung tangannya gatal. Rasanya seperti 4 tanda hitam yang membentuk kotak menonjol dan memproyeksikan sesuatu. Teriakan histeris dan gumaman yang memikat mulai bergema, tetapi Klein menyadari bahwa sakit kepala itu tidak seburuk yang pertama kali. Bukannya dia tidak terpengaruh, tetapi dia melakukan yang terbaik untuk menghentikan dirinya dari mendengarkan ocehan itu. Sebagai seorang Beyonder, dia harus memiliki kontrol diri yang lebih besar dalam lingkungan seperti itu. Segera, tubuhnya berubah ringan saat dia melayang. Dia melihat kabut putih keabu-abuan dan buram yang terpancar. Lalu, dia melihat bintang-bintang merah tua. 2 dari mereka memiliki hubungan yang sangat kecil dengannya dengan rasa keakraban yang tidak normal. Klein menatap dirinya yang buram dan bergumam dalam kebingungan, proyeksi astral yang pernah disebutkan Old Nail. Dia tetap tenang selama beberapa detik dan sekali lagi mengubah istana ilahi yang mewah dengan meja perunggu tinggi di bawah langit-langit berkubah, serta 22 kursi berpunggung tinggi yang sesuai dengan rasi bintang yang berbeda. Klein dengan tenang berjalan ke kursi kehormatan dan membuat tubuh dan wajahnya terbenam dalam kabut abu-abu yang lebih tebal. Dia mengulurkan tangan kanannya dan mengetuk 2 bintang merah tua yang akrab dan menciptakan koneksi ajaib.